anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali dalam pelajaran kita Sejarah Peminatan kelas 11 IPS. Nah, pada minggu-minggu lalu kita sudah membahas tentang abad ke-8, kemudian dilanjutkan dengan Renaissance, ya, kemudian dilanjutkan dengan merkantilisme. Setelah itu kita pelajari hari itu yaitu tentang reformasi gereja. Nah, sekarang kita mau lanjutkan dengan materi lanjutan dari pelajaran kita, yaitu yang kelima, yaitu abad pencerahan atau disebut dengan Aufklärung. Nah, pencerahan, masa pencerahan atau Aufklärung. Apa sebenarnya pengertiannya? Abad pencerahan atau disebut dengan Age of Enlightenment, ya, suatu masa di mana manusia itu, ya, di mana manusia itu timbul rasa optimisme yang tinggi, ya, rasa optimisme yang tinggi melalui kemampuan rasio manusia untuk menciptakan kemajuan. Nah, ya. Jadi pada masa ini bahwa manusia ditandai adanya optimisme, ya. Optimisme itu begitu tinggi dengan menggunakan rasio manusia itu sendiri, ya. Untuk apa? Untuk kemajuan manusia itu sendiri. Itulah pengertian dari abad pencerahan, ya. Abad pencerahan, masa di mana manusia menggunakan rasionya dengan harapan untuk menciptakan kemajuan. Nah, kemudian sehingga Immanuel Kant yang hidup sekitar tahun 1724 sampai 1804 berani mengutarakan bahwa manusia harus berani berpikir, ya, berani menggunakan pikirannya, atau yang disebut dengan sapere aude atau sering juga supere aude, ya, berani berpikir sendiri, ya. Untuk apa? Untuk kepentingan diri sendiri. Nah, inilah kira-kira gambaran umum yang terjadi pada masa Aufklärung. Kemudian ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para ilmuwan, ya, pada masa menjelang munculnya masa pencerahan ini, mereka begitu berperan, ya, untuk melahirkan, ya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, berikut Bapak sampaikan apa yang menjadi ciri-ciri abad pencerahan itu sendiri, ya. Ciri-ciri yang pertama adalah manusia mencari cahaya baru melalui rasio atau dalam kurung pikiran. Tentu ini sebagai akibat dari atau pengaruh dari bagaimana perkembangan Eropa pada masa itu, ya. Setelah zaman gelap, kemudian muncul Renaissance, yaitu masa menghidupkan kembali budaya Yunani kuno dan Romawi kuno. Nah, seperti tadi sudah disinggung di atas, yaitu pendapat atau teori Immanuel Kant, ya, Immanuel Kant. Berani berpikir, supere aude. Nah, itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah bahwa lahirnya para ilmuwan dan pemikir atau filsuf, bukan filsuf, ini B itu F, ya, filsuf yang gagasannya sangat berperan memicu lahirnya abad pencerahan. Siapakah itu? Immanuel Kant, ya, Isaac Newton, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Francis Bacon, dan masih banyak lagi, ya, para ahli pemikir, ya, para filsuf yang lahir pada masa ini.
pada masa itu. Nah, mereka-mereka inilah yang mendorong bagaimana supaya kehidupan baru, ya, kehidupan yang lebih maju lahir dengan cara berpikir manusia. Manusia didorong untuk menggunakan rasionya, menggunakan pikirannya untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, pada masa ini, ya, ada yang disebut dengan deisme. Ya, ciri tambahannya deisme. Apa itu deisme? Deisme ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak bekerja lagi sekarang. Tuhan itu sudah berhenti bekerja sejak penciptaan bumi dengan segala isinya. Sekarang manusialah yang bekerja. Nah, inilah pencerahan. Nah, inilah kelemahan daripada abad pencerahan ini, bahwa tujuan rohani, ya, kepercayaan akan Tuhan sudah diabaikan. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan itu sudah tidak bekerja lagi, tidak perlu lagi. Karena teori ini menyatakan bahwa Tuhan itu sudah bekerja sejak dulu, ya, mencipta bumi, alam bumi dan segala isinya. Sekarang mereka istirahat. Nah, sekarang tugas manusia untuk menggunakan pikirannya untuk kehidupan duniawi ini. Jadi kesimpulannya, kehidupan duniawi yang diutamakan dan mengabaikan kehidupan surgawi. Itulah kira-kira ciri-ciri abad pencerahan ini. Abad pencerahan ini terjadi, ya, di Inggris dan Prancis, ya. Itulah yang disebut tadi deisme. Di Inggris dan Prancis muncullah deisme. Di Prancis gerakan pencerahan berjalan secara liberal dan radikal dengan sentimen-sentimen anti gereja, ya. Nah, pada waktu itu di Prancis terjadilah yaitu revolusi Prancis. Ada semboyannya yaitu liberté, ya, liberté kebebasan, égalité, yaitu égalité itu harus dengan kebersamaan, fraternitas, persaudaraan. Nah, itulah simbol atau semboyan daripada revolusi Prancis, liberté, égalité, fraternité, atau sering disebut dengan liberté, égalité, dan fraternité. Nah, itulah bagaimana perkembangan abad pencerahan itu yang dimulai di Inggris dan Prancis, dan sekaligus juga pada masa-masa ini muncullah perkembangan baru di Eropa, ya, perkembangan baru di Eropa. Oke, baik anak-anakku sekalian, itulah tentang abad pencerahan, ya, tentang abad pencerahan atau Aufklärung, ya, Aufklärung. Sekarang masuk kepada revolusi industri, ya, revolusi industri. Sekarang pengertian ada dulu, ya kan? Mungkin Anda sudah pernah mendengar kata revolusi. Ya. Kata revolusi yaitu suatu perubahan yang berlangsung secara cepat, ya, secara radikal. Nah, kalau begitu apa itu revolusi industri? Perubahan secara cepat atau radikal dalam sistem produksi barang dan jasa, ya, dalam sistem produksi barang dan jasa dalam kurung industri yang terjadi di Inggris sekitar abad ke-18. Nah, itulah revolusi industri. Perubahan yang terjadi secara cepat dan radikal, ya. Di mana itu terjadi? Dalam sistem produksi barang, ya, jasa, dan mungkin sumber energi yang digunakan. Kalau sebelum lahirnya revolusi industri bahwa, ya, untuk memproduksi barang, ya, dan jasa,
ya, itu digunakan secara manual, ya, tenaga manusia, tenaga binatang, tenaga angin, ya, tenaga air. Nah, inilah yang dimanfaatkan, ya, oleh manusia sebelum lahirnya revolusi industri, ya, sebelum revolusi industri. Nah, siapakah yang mempopulerkan istilah revolusi industri? Yaitu Arnold Toynbee tahun 1852 sampai 1883. Ya, Arnold Toynbee lah yang mempopulerkan bahwa sudah terjadi revolusi industri pada abad ke-18. Padahal dia disampaikan pada abad 19. Artinya pada masa waktu berlangsungnya revolusi itu belum ada istilah revolusi industri. Tetapi bahwa tokoh selanjutnya, ahli selanjutnya menyatakan bahwa tahun itu Arnold Toynbee, ya, 1852 sampai 1883 menyatakan bahwa apa yang terjadi di Inggris itu adalah merupakan revolusi industri. Nah, yang diperkenal oleh Frederick Engels dan Louis Auguste Blanqui, ya, pertengahan abad 19. Itu tentang pengertian revolusi industri, siapa yang mempopulerkan, siapa yang memperkenalkan, ya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana keadaan di Inggris itu sebelum lahirnya revolusi industri. Ada disebut dengan kebijakan enclosure, ya. Kebijakan enclosure yang artinya memagari atau enclose lahan tertentu sehingga hanya satu orang yang berhak untuk melakukan aktivitas pertanian di tempat itu, ya, di tanah yang dipagari itu. Jadi seseorang yang punya tanah, ya, katakanlah yang punya tanah ini adalah katakan orang kaya, ya. Nah, orang ini memagari tanahnya semua, ya, memagari tanahnya semua, dan tidak ada hak orang lain untuk melakukan aktivitas pertanian di tanah yang sudah dipagari ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa enclosure merupakan suatu kekerasan secara langsung, ya, dan juga walaupun secara langsung dilindungi oleh undang-undang. Artinya pemerintah mendukung kebijakan-kebijakan tentang enclosure. Pada masa kegelapan atau pada masa merkantilisme itu disebut dengan sistem manor. Ya, sistem manor itu siapa yang penguasa tanah, pemilik tanah, yaitu golongan-golongan bangsawan. Golongan-golongan bangsawan kemudian menyewakan tanahnya kepada petani. Nah, tetapi pada masa menjelang lahirnya revolusi industri, bahwa penguasaan tanah itu jatuh kepada orang-orang kaya, ya. Orang-orang kaya membagi atau menutupi lahan pertaniannya, kemudian nanti akan diberikan penyewaan, ya, diberikan kepada petani-petani untuk disewa. Nah, itulah tentang bagaimana kebijakan yang ada di Eropa atau khususnya di Inggris menjelang lahirnya revolusi industri. Nah, sekarang kita lihatlah bagaimana pembagian atau tingkatan-tingkatan revolusi industri itu sendiri. Ada 4 tingkatan revolusi industri. Yang pertama disebut dengan revolusi industri ke-1 atau sering disebut dengan 1.0. 1.0. Ya. Kapan itu terjadi? Sekitar tahun 1750 sampai 1850. Nah, apa kira-kira indikasi atau ciri khas terjadinya revolusi industri ke-1? Pertama adalah
perubahan tenaga manusia, manual ya, manual, tenaga angin, manusia, air, hewan digantikan oleh mesin. Ya, oleh mesin apa? Mesin uap. Ya, mesin uap. Ya. Kemudian di mana terjadi? Terjadi di Britania Raya. Ya, dari Britania Raya berkembang ke Eropa. Britania itu maksudnya Inggris, ya. Dari Britania berkembang ke Eropa Barat, terus ke Amerika Utara, terus ke Jepang dan negara Asia lainnya. Itulah revolusi ke-1. Jadi apa ciri khas pada masa ini tentang penggunaan energi, yaitu energi alam manual tadi, ya kan, digantikan tenaga mesin dengan menggunakan dengan batu bara, kereta api batu bara, ya. Makanya dulu suara kereta api itu dengan menggunakan batu bara itu susah, kira-kira begitu. Kalau sekarang sudah kereta api listrik, ya, kereta api listrik. Nah, itu yang membedakan revolusi industri ke-1 dengan revolusi industri selanjutnya. Nah, itu perlu diketahui. Terjadi perubahan masif di bidang pertanian. Nah, ada bagaimana terjadinya revolusi industri ke-1. Baik, mari kita lanjutkan dengan revolusi industri kedua atau 2.0, ya, terjadi sekitar abad 19 dan akhir abad 20. Di mana terjadi? Di negara-negara maju, ya, di Inggris, ya, di Amerika Serikat, di Jepang, ya, di Jerman, di Italia, di Prancis dan lain sebagainya. Negara-negara maju lah, ya, negara-negara maju. Apa ciri khas daripada revolusi ini? Revolusi industri kedua ini juga disebut dengan revolusi teknologi. Ya, apa yang membedakan industri kedua ini dengan industri pertama? Yaitu hadirnya dengan lahirnya tenaga listrik. Ya, tenaga listrik itu lahir di revolusi industri kedua. Nah, kalau dari revolusi industri pertama ditandai lahirnya mesin uap, ya. Ya. Kemudian terciptanya lini produksi, assembly line. Ya. Nah, sudah terjadi perubahan besar di dalam produksi barang. Nah, itulah yang menjadi ciri khas daripada revolusi industri kedua. Baik, anak-anakku sekalian, kita masuki revolusi industri ketiga atau 3.0. Terjadi di Amerika Serikat dan Uni Soviet pada pertengahan abad 20 sampai akhir abad 20. Nah, pertengahan abad 20 sampai akhir abad 20. Apa yang menonjol pada masa ini? Yaitu lahirnya komputer dan robot, ya. Robot menggantikan tenaga manusia. Sistem robot lah di sini, ya. Aktor utama yang menandai masuknya manusia ke era digital, ya. Otomatisasi dan digital memudahkan pekerjaan manusia. Munculnya bionuklir atau tenaga nuklir, ya. Tenaga nuklir. Maka pada masa ini terjadi persaingan, ya, persaingan antara negara dua adikuasa, antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tentang persenjataan nuklir. Nuklir, lahirnya mobil-mobil nuklir, ya. Lahirnya mobil-mobil nuklir, lahirnya tenaga dengan menggunakan energi dari matahari, ya. Semuanya itu menandakan lahirnya abad atau revolusi industri yang ketiga. Lahirnya internet. Nah, internet ini nanti semakin berkembang dan nanti muncullah
revolusi industri keempat. Nah, inilah revolusi industri ketiga. Industri ketiga. Kalau sumber energinya sudah jelas tadi, di sini adalah yaitu bioteknologi, ya, tenaga nuklir. Oke, baik anakku sekalian, kita masuki yaitu revolusi industri keempat, 4.0, terjadi abad 21, di mana? Di kota Hannover, Jerman, tahun 2011. Masih baru, masih pada masa yang kita ini sekarang, kita alami sekarang. Revolusi apa yang di sini? Yaitu pertukaran data begitu cepat, ya, terkini. Bagaimana data itu bisa kita peroleh dengan waktu yang sesingkat-singkat mungkin. Sering juga dibuat ini disebut dengan kecerdasan buatan, ya, artificial intelligence. Dan semua virtual yang mampu memudahkan hidup manusia, ya. Kemudian ada sistem cyber fisik, Internet of Things, komputasi awan, bukan awam, ya, awan, komputasi awan, dan disebut juga sebagai kecerdasan buatan. Nah, sekarang kita alami sendiri bagaimana perusahaan-perusahaan, ya, runtuh dengan lahirnya sistem digital ini, ya. Kita bisa belanja dari rumah, ya, hanya pesan langsung diantar ke tempat kita. Ada Gojek, ada Grab, ada pembelajaran daring. Apa yang kita alami sekarang ini dengan terjadinya COVID-19, maka teknologi pada revolusi industri keempat ini dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan dalam kehidupan manusia, khususnya para pelajar-pelajar melalui pembelajaran daring. Inilah yang disebut dengan revolusi industri keempat. Berkembangnya, ya, semakin berkembang teknologi, ya. Ada yang disebut dengan Google Meeting, ya, ada disebut dengan Google Classroom dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah produk daripada revolusi industri keempat. Nah, itulah anak-anakku sekalian, revolusi industri pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sekarang mari kita lihat faktor-faktor pendukung revolusi industri. Ya, revolusi industri pertama terjadi di Inggris, di Britania. Apa sebenarnya faktor-faktor yang mendukung? Yang pertama adalah stabilnya kondisi keamanan dalam negeri. Satu-satunya negara yang paling aman di Eropa pada abad 18 adalah Inggris. Sehingga banyak para ahli-ahli, para tukang profesional, para profesional pindah ke Inggris. Di sanalah mereka membuka usaha karena negara ini aman. Ini yang pertama. Kemudian kolonialisme dan imperialisme. Inggris merupakan salah satu negara yang mempunyai daerah jajahan yang paling luas, ya, di benua Afrika, di benua Asia, di benua Inggris, di benua Amerika, dan di benua Australia. Semua, ya, merupakan daerah jajahan daripada Inggris. Sehingga apa yang dibutuhkan untuk industri didatangkan dari daerah jajahan. Kemudian adalah berkembangnya ilmu pengetahuan. Nah, seiring dengan terjadinya dari zaman pencerahan itu sendiri, banyak para ahli muncul, banyak profesor-profesor muncul. Mereka-mereka inilah yang mendukung, ya, terjadinya revolusi industri di Inggris. Nah, kemudian munculnya kaum kaya baru, kaum pedagang-pedagang, ya, atau kaum borjuis. Mereka ini berusaha di kota-kota, dan mereka ini sangat mendukung terjadinya revolusi industri. Nah, selanjutnya faktor lain adalah sumber bahan mentah dan pasar hasil industri. Sumber bahan mentah, hasil pasar industri. Nah, jadi sumber bahan mentah didatangkan dari daerah-daerah jajahan, kemudian hasil produksi itu, hasilnya dipasarkan ke daerah-daerah jajahan, ya kan? Jadi sangat mendukung revolusi industri itu di Inggris. Kemudian kaya akan sumber daya alam, itu tadi sudah. Kaya sumber daya alam itu dari mana?
dari daerah-daerah jajahan. Kemudian perlindungan hukum negara, ya, melindungi kegiatan-kegiatan, aktivitas industri di Inggris sendiri. Kemudian terjadinya arus urbanisasi. Karena terjadinya enclosure yang kita pelajari di awal tadi, maka banyak petani yang kehilangan lahan pertaniannya, ya. Lahan yang dipagari oleh orang-orang kaya baru itu tanahnya itu dipagari, kemudian dijadikan sebagai tempat peternakan domba, ya, tempat peternakan domba. Maka para petani di desa-desa kehilangan pekerjaan, mereka pindah ke kota, ya, maka terjadilah urbanisasi. Mereka diupah dengan upah yang rendah. Kemudian munculnya sistem ekonomi liberal, ya, munculnya sistem ekonomi liberal, ya. Terus tuntutan produksi massal. Dengan lahirnya revolusi industri, maka semakin banyak barang dari segi jenis, dari segi kuantitas yang diproduksi, yang bisa disebarluaskan ke seluruh dunia. Itulah faktor-faktor yang mendukung terjadinya revolusi industri di Inggris. Nah, setelah kita melihat bagaimana faktor pendukungnya, mari kita lihat dulu dampak revolusi industri terhadap Eropa. Apa dampaknya? Ya, di berbagai bidang, dalam bidang ekonomi, ya kan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dalam bidang politik. Nah, dalam bidang ekonomi antara lain munculnya industri-industri besar. Boleh nanti ada tambahannya Bapak buat di belakang nanti. Dalam bidang ekonomi munculnya industri sebesar, kapitalisme berkembang dan industri kecil mati. Industri besar berkembangnya kapitalisme, industri kecil gulung tikar, terjadi konsumerisme atau budaya konsumeris. Nah, budaya konsumeris, kapitalisme. Nah, itulah dalam bidang ekonomi. Dalam bidang sosial, bahwa terjadinya arus urbanisasi semakin tinggi, ya, bahwa masyarakat desa yang sudah kehilangan mata pencarian mereka mencari, ya, pekerjaan baru sebagai buruh-buruh yang lahir di kota-kota, lahir industri-industri di kota-kota. Lahirnya kelas buruh, maka ada gerakan buruh solidaritas, lahirlah Partai Buruh Solidaritas yang sampai terkenal sampai sekarang. Mereka memperjuangkan haknya sebagai buruh di industri, antara buruh dan antara majikan dan buruh, terus melakukan konsolidasi. Buruh menuntut haknya, ya, dengan jam kerja yang dikurangi, sedangkan majikan, ya, dengan menggaji menyatakan jam kerja ditambah, upah dikurangi. Nah, ini terjadi kontradiksi kepentingan, ya, maka terjadilah revolusi sosial, ya, terjadi revolusi sosial dan terjadi polusi di banyak tempat. Nah, di samping itu, untuk mengatasi revolusi sosial itu, maka pemerintah Inggris itu mencari bagaimana caranya supaya kehidupan masyarakat berlangsung dengan baik. Maka nanti dihubungkanlah undang-undang, ya, undang-undang tentang perburuhan, undang-undang tentang anak yang layak kerja, yang bisa dipekerjakan oleh industri dan lain-lain. Banyak undang-undangnya, ya. Nah, kemudian dalam bidang politik, yaitu antara lain munculnya paham sosialisme, paham sosial, isme sosial, masyarakat, isme paham kehidupan kelompok, ya, sama rasa, sama rata, sama semua, ya. Munculnya partai-partai politik dan timbulnya imperialisme modern. Itulah kira-kira dampak revolusi industri di Eropa, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik. Oke? Baik anak-anakku sekalian, mari kita lihat bagi negara kita sendiri apa pengaruhnya, ya. Oh, maaf, masih ada tambahan rupanya. Ini sudah tadi, ya, sudah tadi terjadi apa? Penggabungan. Nah,
Pengaruh revolusi industri terhadap perubahan ekonomi, sosial, budaya, dan politik Indonesia. Nah, dengan terjadinya revolusi industri di Eropa, maka Indonesia itu mengenal teknologi berbasis mesin, ya, teknologi berbasis mesin. Maka di Indonesia pun, ya, di Indonesia pun menggunakan teknologi, ya, untuk memproduksi, ya, jasa, ya, digunakanlah tenaga yang berbasis mesin, ya. Kemudian yang kedua dikenalnya paham liberalisme. Paham liberalisme itu lahir sebagai pengaruh dari revolusi industri, karena juga tadi di Eropa secara politis lahirnya liberalisme ekonomi, ekonomi liberalisme. Di bidang politik pun ada partai-partai liberal. Nah, Indonesia mengetahui bahwa ada suatu paham yang memperjuangkan tentang kebebasan individu, ya, kebebasan individu di atas segala-galanya. Nah, dengan paham ini bangsa Indonesia nantinya akan mendobrak, ya, melalui gerakan, ya, pergerakan nasional yang salah satunya faktor yang mendukungnya adalah liberalisme. Kemudian selanjutnya ada dilaksanakan kebijakan pintu terbuka. Nah, ini sudah kita pelajari waktu kita, ya, belajar penjajahan Eropa, ya, Belanda. Ada politik pintu terbuka, membuka pintu selebar-lebarnya kepada Indonesia, ya, untuk pengusaha-pengusaha Belanda untuk melakukan aktivitasnya di daerah jajahan. Kemudian politik etis. Nah, politik etis menjadi ajang eksploitasi baru Belanda terhadap rakyat Indonesia, ya. Ada berapa politik etis? Ada trias politika, politik etis, yaitu apa? Ada 3, yaitu migrasi, apa lagi? Yang kedua apa? Migrasi itu apa? Itu perpindahan penduduk, supaya penduduk jangan terlalu padat di Pulau Jawa, maka akhirnya mereka dipindahkan. Terjadilah migrasi keluar Pulau Jawa yang pada umumnya pindah, tetapi nyatanya mereka dijadikan sebagai kuli-kuli perkebunan. Ada irigasi, pembangunan irigasi, saluran air untuk pertanian rakyat, dan dimanfaatkan oleh Belanda juga untuk irigasi perkebunan-kebunannya. Dan edukasi, ya, pendidikan untuk semua bangsa Indonesia tanpa melihat struktur masyarakatnya. Yang sebelumnya hanya golongan bangsawan yang bisa memperoleh pendidikan, selanjutnya muncullah edukasi di mana setiap masyarakat Indonesia dapat memperoleh pendidikan dan pengajaran. Itulah anak-anakku sekalian materi kita untuk hari ini, yaitu tentang zaman Aufklärung, pencerahan, dan terjadinya revolusi industri. Nah, semuanya ini berawal dari lahirnya Renaissance di Eropa yang mengakhiri zaman kegelapan pada masa itu. Inilah materi kita, semoga apa yang Bapak sampaikan bisa diterima, bisa dipahami. Kalaupun tidak bisa, boleh dilihat buku cetaknya, diperdalami di sana, karena ini hanya, ya, ringkasannya saja yang Bapak sampaikan ini. Demikian anak-anakku sekalian, kita tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai maskernya kalau keluar rumah, ya, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan tetaplah semangat, tetaplah berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Demikian pertemuan kita hari ini. Selamat pagi menjelang siang, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.